Assalamualaikum. Ya, tolong ketua kelas disiapkan dulu ya. Bersiap, berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak, Bapak akan periksa dulu kehadirannya ya. Tolong yang Bapak panggil, jawab hadir ya. Abdul Batin Zihni Hazazi. Ya. Aditya Hadir. Akbar Mufazah. Alvino Dwi Putra. Alia Febriana. Alia Zaharani. Anissa Tri Ramadhani. Azril Sidik. Azira. Siseli. Sakit ya? Izin. Oke, Siseli ya tidak hadir. Davi Alfaras sakit. Dwi Desvita Sari. Viela Raismawati. Laisa. Lingga Wintolo. Linggar Wijaya. Muhammad Amsyar Arfa. Muhammad Deris Arkan. Muhammad Firdaus. Muhammad Lutfi. Muhammad Rasya. Muhammad Zaidan Faruqi. Nabil Ibrahim. Najwa Nurlita Sari. Nizwa Husna. Novi Oktaviani. Rafa Ali Said. Rafka Raditya Putra. Raseda. Resi Aryani. Rubika Salma. Samsul. Talita. Sakit ya? Nggak masuk. Vita Noviani. Yasmin. Oke, jadi berapa orang tadi yang tidak hadir? 3. Siapa aja tadi yang nggak hadir? Si Seli, Davi, sama Talita ya. Oke, kita doakan teman-teman kalian yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada sebuah lagu di depan, judulnya Bangun Pemudi Pemuda. Siapa yang tahu lagu ini? Tahu semua ya? Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Tolong kita nyanyikan bersama-sama. Siap? Nyanyi bareng-bareng ya. Siap. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, pada pertemuan hari ini, anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara ya. Yang ada di dalam buku paket kamu ada di halaman 31 32 ya. Coba sambil dibuka buku paketnya.
Karena buku paket itu merupakan salah satu bagian dari sumber belajar yang anak-anak harus gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sudah ketemu ya? Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Yang pertama, peserta didik dapat diharapkan mampu menerapkan hak dan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menghormati hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang di berbagai bidang kehidupan. Nah, ini materi tujuan pembelajaran yang kita harapkan dalam pertemuan hari ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini peta konsepnya. Minggu lalu kita sudah belajar hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita akan belajar yang mana? Nah, kita akan belajar yang kedua. Judulnya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, jadi untuk memastikan kamu sudah memahami materi yang pertama atau belum, ya, Bapak akan lakukan pretest atau tes diagnostik kognitif ya sebelum masuk ke indikator berikutnya yang B. Oleh karena itu anak-anak, Bapak minta tolong keluarkan HP-nya, di-scan barcode yang ada di depan ya. Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit ya karena hanya ada 10 soal. Ya, silakan di-scan barcode yang ada di depan. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang Bapak mau bertanya dulu kepada anak-anakku semua ya. Kita sudah belajar hak dan kewajiban pada pertemuan sebelumnya. Bapak mau tanya, siapa yang tahu pengertian hak? Hak, coba silakan Azira. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, tepuk tangan untuk Azira. Bagus sekali. Keren ya. Jadi, hak adalah apa? Hak adalah sesuatu yang harus diterima ya setelah melakukan atau melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban siapa yang tahu maknanya? Apa itu kewajiban? Ayo Alia. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya sebagai warga negara. Nah, kita lihat pada berikutnya. Nih, ada pertanyaan pemantik ya tentang review materi sebelumnya. Tadi Azira dan Alia sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang Bapak mau tanya, minggu lalu kita juga sudah belajar pengertian hak dan pengertian kewajiban menurut ahli. Ya, masih ingat? Masih ya? Coba kita jawab bareng-bareng. Ada berapa tokoh yang menjelaskan tentang hak? Ada berapa? Ada berapa? Ada empat. Ada empat. Siapa saja? Satu, Profesor Dr. Noto Negoro. Betul, Noto Negoro. Yang kedua, ada siapa? Christine SD Kansil. Ya. Yang ketiga, Sudikno Merto Kusumo. Betul. Yang keempat siapa? John Salmon. Nah, ini ada 4 tokoh yang menjelaskan tentang hak ya. Hak menurut siapa tadi? Ahli. Hak menurut ahli. Ada 4. Kemudian ada berapa tokoh yang menjelaskan tentang kewajiban? Ada 3. Siapa saja? Ayo. 1. Noto Negoro, Profesor Dr. Noto Negoro. Yang kedua, Johan Yasin, betul. Yang ketiga, John Salmon. Nah, sekarang kita lihat dari yang pertama dulu ya. Hak menurut ahli. Kita lihat perbedaannya sambil dibuka buku catatannya ya. Minggu lalu sudah Bapak jelaskan. Menurut Noto Negoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima
atau melakukan sesuatu, ya. Kata kuncinya apa? Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu. Tapi kalau menurut Christine ST Kansil, hak artinya apa? Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Jadi kalau menurut Kansil, hak artinya izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Kalau menurut Sudikno Mertokusumo, hak artinya kepentingan yang dilindungi hukum. Jadi kepentingan yang dilindungi hukum. Kalau menurut John Salmon dijelaskan bahwa hak ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama menurut arti sempit, ya. Yang kedua hak kemerdekaan. Yang ketiga hak kekuasaan. Yang terakhir hak imunitas atau disebut juga dengan hak kekebalan. Nah, ini pengertian hak menurut siapa? Ahli. Sekarang kewajiban. Ya, sekarang kewajiban. Kewajiban menurut Notonegoro artinya apa kewajiban? Beban untuk melakukan sesuatu. Notonegoro bilang kewajiban merupakan beban untuk melakukan sesuatu. Kalau menurut Johan Yasin, kewajiban artinya suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara. Ya. Kalau menurut John Salmon, hak kewajiban artinya segala sesuatu yang harus dilakukan, ya, dan dia bilang apabila tidak melakukan akan memperoleh sanksi. Apa tuh sanksi? Sanksi disebut juga dengan hukuman, ya. Oke, nanti ada ice breaking. Ice breaking ini Bapak ambil dari TikTok katanya, ya. Permainan tepuk. Mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu, ya. Nah, kita lihat contohnya dulu. Ya. Tepuk 1. 3, 4, 5. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk 6. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, luar biasa, ya. Oke, bisa ya? Coba Bapak ulang. Ya. Tepuk 1. Yang salah berdiri, ya. Ya, yang salah berdiri bernyanyi. Ya. Oke, konsentrasi. Tepuk 1. 2 kali tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. 2 kali tepuk 4.
Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti masih fokus ya, masih fokus luar biasa. Nah, hari ini kita belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang atau yang terdapat di dalam buku paket kamu halaman 38. Coba. Hak dan kewajiban, kita lihat ya. Hak dan kewajiban senantiasa beriringan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kita tidak dapat menuntutkan hak saja tanpa menjalani kewajiban. Jadi kalau kita mau mendapatkan hak, maka harus kita melaksanakan kewajiban. Ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang harus didahulukan? Hak apa kewajiban? Kewajiban dulu baru mendapatkan hak. Jadi kalau kita mau mendapatkan hak, kita wajib harus melaksanakan kewajiban, baru hak kita diperoleh atau diterima. Nah, setelah ini Bapak akan berikan kamu LKPD dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Coba dilihat di buku paketnya di halaman 39 ya. Hak dan kewajiban itu harus diterapkan di dalam 3 aspek kehidupan. Yang pertama dilaksanakan di mana tuh? Di sekolah, betul. Yang kedua dalam keluarga. Yang terakhir di lingkungan masyarakat. Nah, setelah ini Bapak akan berikan kamu LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan ini dikerjakan secara kelompok, gitu ya. Nah, LKPD ini yang menjelaskan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang kelompok. 6 orang siswa ya dalam satu kelompok. Kelompok 1 akan menjelaskan tentang hak warga negara di mana nih yang pertama? Di sekolah. Kelompok 2 menjelaskan tentang kewajiban warga negara di sekolah. Kelompok 3 menjelaskan hak dan warga negara di keluarga. Yang keempat, kelompok 4, kewajiban warga negara di keluarga. Kelompok 5, hak dan warga negara di masyarakat. Yang keenam, kewajiban warga negara di masyarakat. Oke, silakan didiskusikan. Ini kelompok 1 ya. Oke, ada Linggar, Rasya, Azril, Rafa, Adit, sama Arfa. Nah, ini tolong didiskusikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban ya. Nah, nanti dibagi-bagi masing-masing orang, nanti dibagi-bagi. Ada yang berperan pertama pembukaan gitu ya. Perkenalan, kemudian menjelaskan contoh, menjelaskan penjelasannya gitu ya. Nah, oke. Oke, nanti sebelum presentasi anak-anak latihan dulu ya. Latihan presentasi di kelompok masing-masing. Nah, ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Pelaksanaan hak warga negara di mana? Di lingkungan keluarga. Oke, ya dicontohkan pelaksanaannya lalu dijelaskan. Sekarang kita akan mulai presentasi dari kelompok yang pertama. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan.
Pakai mic, Pak. Ya, silakan pakai mic biar suaranya terdengar oleh teman-teman yang lain ya. Oke, ini dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pelaksanaan hak warga negara di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya. Saya Rafali Said. Saya Lingkar Wijaya. Saya Ajrul Sidik. Saya Dede Kamarudin. Saya Muhammad Hamzah Arfa. Silakan dari yang pertama, siapa yang akan menjelaskan? Contoh pelaksanaan hak. 1. Mendapatkan suasana belajar dengan tenang. Penjelasan maknanya, kelas yang bersih, kondusif, nyaman, dan tertib. 2. Menggunakan fasilitas sekolah. Penjelasan maknanya menggunakan mesin sekolah, meja, kursi, proyektor sekolah, dan lain-lain. Silakan Bapak kasih kesempatan kepada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Yang pertama sebutkan Diri nggak, Pak? Sebutkan berdiri ya, sebutkan nama, kemudian asal kelompoknya, kelompok berapa, apa pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Resi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa maksudnya mendapatkan hak belajar dengan tenang? Belajar dengan tenang itu kayak kelas yang bersih, kondusif, nyaman, dan tertib. Nah, kalau fasilitas sekolah, Nah, contohnya yaitu WC, meja, kursi, proyektor, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Pertanyaannya luar biasa ya. Yang pertama tadi kelas yang nyaman, yang tenang ya. Yang pertama, kenapa sih anak-anak dalam belajar kelasnya harus tenang? Kira-kira kenapa coba? Supaya konsentrasi tidak mengganggu konsentrasi pada saat belajar ya. Pasti kalian dalam belajar kalau kelasnya berisik, kondisi sekolahnya ya tidak tenang, pasti kamu sangat sulit mendapatkan pemahaman dalam belajar ya. Oleh karena itu perlu sekali kondisi sekolah yang tenang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan dipegang dulu ya LKPD-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan pelaksanaan kewajiban warga negara di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Viala Resmawati. Saya Vita Noviani. kenalkan nama saya Lingga Bintolo. Saya Akbar Mufaza. Dan di sini kami akan menjelaskan contoh pelaksanaan kewajiban. 1. Menghormati guru, tenaga pendidikan, dan semua warga di sekolah. Maknanya sikap menghormati guru merupakan nilai-nilai kebaikan warga sekolah dan mengikuti tata tertib di sekolah. Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Deris, Azira. Oke, silakan dari yang pertama dulu, Deris. Sebutkan contoh tata tertib yang ada di sekolah, lalu jelaskan kenapa kita sebagai pelajar wajib menaati tata tertib tersebut. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Azira. Tadi saat presentasi kelompok 2 menjelaskan kita sebagai pelajar di sekolah wajib menghormati seluruh warga sekolah. Maksudnya seluruh warga sekolah itu siapa saja dan sebutkan. Jadi tata tertib di sekolah itu menggunakan perlengkapan sekolah yang lengkap, datang tepat waktu dan mematuhi peraturan. Alasan kenapa harus dilakukan agar terlihat baik di mata sekolah lain. Seperti guru, teman, dan staf-staf sekolah. Staf-staf sekolah termasuk petugas-petugas kebersihan yang ada di sekolah ya. Itu juga termasuk bagian dari warga sekolah. Oke? Sekian itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pelaksanaan hak warga negara di dalam keluarga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Resi Aryani. Nama saya Rasyida Gifani. Saya Yasmin Hanifah. Saya Rubika Salma. Saya Nisati Ramadhani. Dan saya Alia Febriana.
Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hak warga negara di rumah. Yang pertama, contoh pelaksanaan hak yaitu Ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya apa? Nama saya Azril Siddiq dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tolong jelaskan bentuk kasih sayang orang tua kepada kita seperti apa saja. izin menjawab, yaitu orang tua yang memahami dan menghargai perasaan anaknya, sehingga anak merasa terpenuhi kasih sayang dari orang tuanya. Pelaksanaan kewajiban penjelasan dan penjelasan maknanya. Pertama ada menjaga kelestarian dan keamanan di lingkungan sekitar. Maknanya, kewajiban ini menekankan pentingnya setiap orang untuk berperan dalam menjaga kelestarian alam dan memastikan keamanan di lingkungan sekitarnya. Kedua, ada menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Penjelasan maknanya yaitu tindakan ini melibatkan tanggung jawab setiap individu untuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan area publik. Menjaga kebersihan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua orang. Tiga, menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama peraturan serta nilai dan norma di lingkungan masyarakat. Terima kasih banyak kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan materi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita menyimpulkan bersama-sama ya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, tadi anak-anak sudah menjelaskan contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di mana saja tuh, ada 3, apa saja? 1, di sekolah, 2, di rumah, 3, di masyarakat. Coba sebutkan, kalau di sekolah hak kamu apa? Hak kamu yang pertama. Coba. Mendapatkan ilmu. 2, mendapatkan fasilitas. Haknya meminjam buku, apalagi mendapatkan bantuan ya. Kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya menghormati guru, merawat fasilitas, terus melaksanakan tata tertib. Betul. Berikutnya di dalam keluarga, hak kamu apa saja? 1, mendapatkan kasih sayang. 2, mendapatkan pendidikan. 3, mendapatkan pelindungan. 4, mendapatkan kesejahteraan ya. Kewajibannya apa di keluarga? Menghormati orang tua, terus membantu pekerjaan orang tua. Yang ketiga, mematuhi peraturan. Terus di masyarakat apa saja haknya? Mendapatkan persamaan kedudukan, mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, beribadah. Terus kewajibannya apa saja? Menjunjung tinggi hukum, betul. Yang kedua, menjaga kelestarian. Jadi itulah materi hari ini yang kita pelajari. Berikutnya, Bapak minta 2 orang untuk menyampaikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan refleksi? Oke, yang pertama ada Lingga dulu. Silakan Lingga, sampaikan refleksi tentang pelajaran hari ini ya. Silakan, nama saya Lingga Wintolo dari kelas 9H. Saya ingin menyampaikan tentang refleksi pembelajaran hari ini. Hari ini saya telah mempelajari materi hak dan kewajiban. Saya menjadi memahami makna perbedaan antara hak dan kewajiban yang saya telah pahami pada pembelajaran hari ini. Di antaranya adalah, pertama, hak yaitu segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau terima setelah melaksanakan kewajiban. 2, kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan sebagai warga negara di dalam kehidupan sehari-hari. 3, di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara, kita harus mengutamakan atau mendahulukan kewajiban dulu dibanding hak. Keempat, jika kita mau mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban dulu baru mendapat hak. Itu refleksi dari saya Pak tentang pelajaran hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Lingga atas refleksi pembelajarannya. Berikutnya Dwi. Silakan Dwi, dari tempatnya saja sampaikan refleksinya, Wi ya. Nama saya Dwi Sutasari, kelas 9H. Refleksi saya tentang pembelajaran hari ini adalah ternyata hak dan kewajiban sangat penting bagi warga negara. Pelaksanaannya antara hak dan kewajiban perlu dilaksanakan secara seimbang agar kehidupan ini berjalan dengan baik. Supaya pelaksananya seimbang, kita perlu
mengetahui contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai dari pelaksanaan hak, kewajiban dan lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat. Jika kita mau menjadi warga negara yang baik, maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Mungkin itu refleksi saya. Pak, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dwi atas penyampaian refleksinya ya. Jadi anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini tentang pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk disiapkan dan dipimpin untuk berdoa. Bersiap, berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak-anak duduk kembali. Terima kasih Bapak akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak kepada anak-anakku semua yang sudah belajar dengan giat pada pertemuan hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua.